Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak minggu yang lalu telah belajar bersama Ibu Wafda. Sekarang anak-anak belajar bersama Ibu Erika. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak walaupun belajar di rumah harus tetap semangat ya. Anak-anak bersama Ibu Wafda telah belajar apa saja kemarin? Mengenai energi alternatif di subtema ketiga. Energi alternatif itu apa saja? Matahari, air, angin, panas bumi, biogas. Nah, sekarang kita beralih ke subtema 4, yaitu tentang penghematan energi. Kenapa sih kita harus berhemat energi? Agar energi itu tidak habis, karena pada kehidupan ini manusia selalu membutuhkan energi. Nah, anak-anak, simak videonya sampai habis ya. Nah, anak-anak, kita masih di tema 6, tapi kita sudah ke subtema 4, yaitu tentang penghematan energi. Simak videonya sampai habis ya. Nah, mari kita membaca dulu bersama teks pertama, menghemat energi. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya bahwa kesediaan energi ini semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan, menggunakan air dan listrik secukupnya. Berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Nah, ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Nah, di sini ada teks yang kedua. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungannya sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, dari cerita rumah Dayu ini, apa saja yang sudah dilakukan Dayu dan keluarganya untuk menghemat energi? Dia membuka semua jendelanya agar sinar mataharinya dapat masuk ke dalam rumah. Tadi sudah disebutkan bahwa pagi dan siang hari rumah Dayu itu menjadi terang. Jadi Dayu tidak perlu menyalakan lampu. Dengan itu, Dayu dan keluarga menghemat penggunaan listrik. Lalu ada apa lagi nih? Nih,
Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Nih, di sini ada pohon ya. Dayu dan keluarganya menanam pohon di sekitar rumahnya. Nah, pohon ini membuat sejuk, tidak terlalu panas juga, karena ada pohon yang membuat rumahnya sejuk. Jadi di sini disebutkan rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan atau rumah Dayu tidak memerlukan AC karena sudah ada pohon-pohon yang rimbun yang membuat udara di sekitar rumah Dayu menjadi sejuk. Dengan itu, Dayu dan keluarganya sudah melaksanakan kewajiban untuk menghemat energi. Kita lanjut. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak membaca mandiri. Silahkan baca teks lain yang ada pada buku LKS halaman 74. Judulnya adalah Hemat Listrik Demi Tagihan dan Generasi Masa Depan. Lalu baca juga halaman 77, judulnya adalah Hemat Menggunakan Energi. Dibaca ya semuanya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan pendapat anak-anak sendiri tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menghemat listrik. Tulis satu saja. Ibu contohkan, misalkan untuk menghemat listrik adalah mematikan lampu ketika tidak dipakai. Nah, anak-anak silahkan buat pendapat sendiri tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menghemat listrik yang lain ya. Jangan yang sudah disebutkan oleh ibu tadi. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini. Ada anak sedang bermain apa tuh? Bermain handphone ya. Nih, anak bermain handphone sambil mendengarkan musik. Tapi dia menyalakan TV. Nih, di sini ada matahari, sudah mendapatkan sinar yang cukup. Jendelanya juga sudah dibuka, tapi anak tersebut menyalakan lampu belajar, menyalakan lampu utama, menyalakan lampu yang sebelah sini juga. Ini juga ada air yang kerannya tidak dimatikan hingga penuh. Lalu ada apa lagi? Di sini ada kipas angin yang menyala. Padahal jendelanya sudah terbuka. Dia sudah mendapatkan udara yang cukup. Lalu ada apa lagi di sini? Di sini ada radio atau speaker yang menyala. Coba. Tapi dia mendengarkan musik menggunakan headset. Jadi anak ini sudah melakukan pemborosan terhadap energi ya. TV menyala, lampu menyala, ada 3 lampunya. Lalu ada kipas angin yang menyala, ada radio yang menyala, juga ada keran air yang menyala. Coba lihat, kalau speakernya menyala sehingga dia tidak mendengar karena dia menggunakan headset, speakernya akan mengganggu tetangga ya. Karena speakernya bersuara keras di sini. Mengganggu tetangga tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati hak orang lain. Tidak menghormati hak orang lain. Berarti anak ini, sebut saja anak ini boy, tidak mengamalkan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lihat, si boy ini menyalakan speaker keras, sementara dia tidak menggunakannya. Speaker keras ini mengganggu tetangga-tetangganya, sementara tetangga yang lain tidak menyalakan speaker keras-keras, menggunakan speaker dengan suara yang pelan. Berarti si boy ini tidak adil. Tidak ada keadilan. Tetangganya senyap-senyap sementara dia berisik sendiri. Berarti dia tidak mengamalkan
Sila kelima dalam Pancasila. Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak sesuai. Dia tidak menghormati hak orang lain. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan itu berarti dia tidak peduli dengan orang lain. Dia mengambil hak milik orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal, alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah, si boy ini tidak peduli ya. Dia tidak memiliki rasa peduli. Nah, sekarang di gambar tersebut, tuliskan pengamalan sila kelima yang seharusnya dilakukan oleh anak itu. Tuliskan satu saja ya, buku catatan masing-masing. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada yang perilakunya seperti si boy tadi? Jangan ya. Coba anak-anak sebutkan kebiasaan diri kalian dalam menghemat energi. Coba tuliskan minimal 3. Apakah anak-anak selalu mematikan lampu ketika tidak dipakai? Itu juga termasuk menghemat energi. Nah, kita lihat lagi nih gambar yang tadi. Coba di TV ada gambar apa itu? Nih, pada TV ini ada gambar apa ya? Ada iklan ya. Di dalamnya dia sedang menonton iklan. Coba kita perbesar gambarnya. Nah, ini tulisannya adalah ikuti lomba poster. Nah, di sini ada gambar poster. Nah, bentuk poster ini bentuknya apa? Nih, bentuk poster. Ada bentuk poster. Bentuknya apa ini? Bentuknya persegi panjang. Anak-anak, bagaimana sih? Nih, bagaimana cara menentukan luas poster berbentuk persegi panjang tersebut? Coba kita hitung ya. Nah, kita coba luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Apa sih satuan tidak baku itu? Satuan luas tidak baku adalah satuan luas yang belum dibakukan. Pengukurannya, kalau pengukuran tidak baku, merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini ada bentuk persegi panjang. Di dalamnya ada bentuk kotak-kotak atau bentuk persegi-persegi kecil. Coba kita hitung, ini seperti memasang puzzle ya, tapi puzzle-nya berbentuk persegi. Coba kita hitung perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yang biru, 17, 18. Nah, di sini ada tangan orang yang sedang memasang puzzle berbentuk persegi ya. Nih, di sini. Berarti dia belum memasukkan 2 lagi. Kalau dimasukkan 2 lagi, berarti yang ini 19, yang ini 20. Kalau semuanya terpenuhi, maka ada berapa kotak atau berapa persegi? Ada 20 persegi. Itu berarti luas persegi panjang ini adalah 20. Coba kita lihat. Nah, luasnya adalah 5 dikali 4 segi satuan. Sama dengan 5 kali 4, 20 persegi satuan. 5 kali 4 itu dari mana? Kita coba lihat. Kotak
yang ada dari atas ke bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Persegi-persegi yang berdiri ada 5. Sedangkan persegi yang mendatar jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, maka dari itu luasnya adalah 5 dikali 4. Jadi luasnya adalah 5 kali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Tanda kotak ini menggambarkan 1 persegi satuan. Dan tanda yang berbentuk setengah ini ya, ini kotak atau persegi ini, kalau dibagi 2 menjadi bentuknya seperti ini. Berarti bentuknya yang seperti ini tandanya menggambarkan setengah persegi satuan. Nah, kalau ada 2 berarti 1 kotak ya. Kotak ini kalau kita gunting dari ujung kiri ke ujung kanan, bentuknya akan seperti ini. Jadi terbagi 2. Oleh karena itu, bentuk ini tandanya adalah setengah persegi satuan. Kalau 2 tandanya 1 persegi satuan. Coba kita hitung luas yang ini. Ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini bentuknya adalah tadi setengah persegi satuan. Setengah sama setengah. Nih, ada 2. Kalau 2 berarti sama dengan 1 persegi satuan. Berarti ini jumlahnya ada 9. 8 ditambah 1. Di sini kan ada 1 kotak ya. Nah, segini adalah 1 kotak kalau digabungkan. Jadinya ada 9 persegi satuan. Coba kita lihat, benar tidak? Nah, betul ya. 9 persegi satuan. Nah, pembelajaran hari ini sampai sana dulu. Kesimpulannya, tadi kita telah belajar tentang menghemat energi. Ada menghemat energi listrik juga, menghemat energi yang lainnya juga. Lalu bagaimana tindakan menghemat energi? Salah satu contohnya adalah mematikan lampu ketika tidak dipakai. Lalu ada apa lagi? Ada gambar si boy sedang main games ya. Si boy melakukan pemborosan energi. Si boy itu tidak mengamalkan sila kelima. Dia tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati hak orang lain. Dia mengganggu tetangga-tetangganya juga. Lalu ada menghitung luas persegi panjang menggunakan satuan yang tidak baku. Tadi satuannya itu adalah menggunakan persegi ya. Kita menghitung luas menggunakan persegi yang kecil-kecil. Menghitungnya boleh dengan menghitung satu-satu perseginya, dihitung ada berapa. Tapi agar cepat, kita kalikan saja. Berapa persegi yang berdatar, berapa persegi yang berdiri. Lalu nanti kita kalikan. Itu adalah hasilnya, luas dari bangunnya. Nah, sekarang jangan lupa anak-anak mengerjakan tugasnya ya. Tadi tugas yang pertama apa? Kalian tulis 3 alasan mengapa kita harus menghemat energi. Ditulis di buku catatan. Lalu, yang kedua, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghemat listrik? Tulis satu saja di buku catatan juga. Lalu, yang ketiga, dari contoh gambar si boy tadi ya, tuliskan 1
pengamalan sila kelima yang seharusnya dilakukan oleh anak itu. Lalu, ini ditulis juga di buku catatan ya. Lalu, tulis juga sebutkan 3 kebiasaan diri kalian dalam menghemat energi. Tadi Ibu sudah contohkan. Ini juga ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, yang terakhir, nanti kita akan bermain games ya. Nanti linknya akan dibagi oleh Ibu di grup ya. Jadi, tugas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, anak-anak tulis di buku catatannya masing-masing. Nanti dikumpulkannya pada hari biasa, hari Kamis ya. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Terima kasih, semangat semuanya. Kita berdoa dulu setelah belajar menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.